Amin Rais serukan azan, hayya alal jihad, lengserkan Jokowi. Dendam Amin Rais kepada Presiden Jokowi sepertinya abadi. Kasihan sekali kakek yang satu ini. Bukannya bersantai bermain bersama cucu dan menikmati masa senja, Mbak Amin Rais malah sibuk urusin ego dan rasa bencinya yang sudah sampai ubun-ubun kepada Presiden Jokowi. Kali ini saya membuat imbauan pada Presiden kita, Pak Joko Widodo, sehingga temanya memang Pak Jokowi hentikan manuver politik Anda. Jokowi dengan sisa-sisa kewenangan dan kekuasaannya masih saja mencoba menjadi presiden paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Itu menurut dia. Nah, tujuan pokok musrah hanya satu, yaitu melakukan fait accompli pada rakyat Indonesia, bahwa seolah-olah rakyat Indonesia memang menginginkan Jokowi diberi satu lagi tambahan periode kepresidenan. Nah, juga jangan lupa pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa tidak ada kebijakan menteri, yang ada hanyalah kebijakan presiden. Apalagi Pak Muldoko adalah KSP Presiden. Tentu dan pasti semuanya itu atas perintah dan arahan Jokowi. Hari tuanya disibukkan dengan menikmati kebencian ke Presiden Joko Widodo dan digunakan untuk merencanakan hal-hal busuk untuk menjatuhkan Jokowi. Nah, karena sebagai presiden, Jokowi punya semua resources dalam bentuk dana, mesin birokrasi, intelijen, sebagian media mainstream yang sudah jadi anjing penjaga istana itu guard dog, dan lain-lain. Maka Jokowi memang menjadi the most powerful guy yang ditakuti oleh hampir semua kalangan. Nah, mengenai Pilpres tahun 2024 nanti, di beberapa kesempatan Jokowi tegas mengatakan bahwa tidak ada yang salah kalau dia cawe-cawe mengatur kemenangan jagoannya supaya jadi presiden penerusnya. Ini sebuah logika tanpa etika. Sebenarnya istilah cawe-cawe dalam bahasa Jawa berarti mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya. Pak Jokowi itu minimal ini. Pertama, melindungi keselamatan diri dan keluarganya agar korupsi anak-anak dan menantunya serta kamerat-kamerat dekatnya tidak dibawa ke meja hijau. Jadi dia perlu presiden yang akan bisa melindungi. Itu maunya dia. Ketua Majelis Syuro Partai Umat meminta masyarakat Indonesia untuk tidak diam diri dengan kezaliman rezim Presiden Joko Widodo. Tokoh reformasi itu menyerukan agar seluruh masyarakat Indonesia kompak melawan pemerintahan Jokowi yang disebut makin kesini makin ngawur. Perlawanan terhadap rezim Jokowi, kata Amin Rais, dilakukan dengan cara tidak memilih calon presiden yang didukung Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang. Jika jagoan Jokowi keok pada perhelatan pesta demokrasi 5 tahun itu, maka kekuasaan Jokowi, kata Amin Rais, pasti akan terputus. Mari kita menggunakan kekuatan spiritual kita, kekuatan moral kita untuk menghadapi Pilpres di mana Jokowi sudah sangat ngawur cawe-cawe. Ini saatnya kita kibarkan khayal jihad, mengorbankan waktu, harta benda, pemikiran kita yang kita miliki untuk menghentikan rezim ini, kata Amin Rais saat menjadi keynote speaker dalam diskusi forum kejadian strategis dan advokasi bertema Tolak Cawe-Cawe Jokowi, tolak narasi politik identitas, kembalikan kekuasaan ke tangan rakyat, yang tayang di kanal YouTube Refli Harun dilansir Jumat 9 Juni. Dalam kesempatan itu, Amin Rais mengatakan, selama 2 periode Jokowi berusaha keras menggunakan berbagai lembaga negara, termasuk TNI dan Polri, sebagai instrumen politik demi melenggangkan kekuasaannya. Namun, ditegaskan Amin Rais, ambisi Jokowi untuk menguasai 2 lembaga pertahanan dan keamanan nasional itu akan mengalami kegagalan. 2 lembaga itu, kata dia, juga sempat mau dimanfaatkan Soekarno dan Soeharto, namun upaya itu tak membuahkan hasil. Bung Karno dan Pak Harto pernah mencoba melakukannya, tapi menjumpai kegagalan total. Apalagi Jokowi,
yang ukuran kepemimpinannya jauh lebih kecil dibanding Pak Harto dan Bung Karno. Jadi Jokowi tengah menggantang asap tandasnya. Jadi apakah Amin Rais maunya itu agar rakyat berbuat dosa dengan cara makar, demo, atau berbuat rusuh hingga keos gitu? Ibaratnya seorang anak yang diprovokasi untuk melawan orang tuanya sendiri. Padahal si anak sudah dibesarkan dan orang tua juga sangat peduli dengan anaknya. Ini kan kurang ajar ya, merusak keluarga. Jadi jangan sampai Simbah ini merusak negara. Karena kalau negara rusak, dia mungkin akan bersiul-siul, lalu akan tampil bak pahlawan seperti waktu reformasi dulu. Padahal yang berjibaku di lapangan itu adalah mahasiswa dan rakyat. Mbah mungkin ngumpet di suatu tempat yang aman sambil memantau dari jauh. Lalu setelah kerusuhan sudah mulai reda, muncul ia dengan memakai ikat kepala, lalu ikut-ikutan teriak seolah-olah berjibaku dengan susah payah. Tapi nyatanya tidak. Dan akhirnya ia pun mengangkat dirinya sebagai pahlawan. Licik bukan? Makanya sekarang banyak orang yang meragukan ia sebagai bapak reformasi. Nah, jangan-jangan apa yang terjadi pada dirinya saat ini adalah sebab dari masa lalunya di era reformasi itu. Artinya, kelicikan yang sudah ia lakukan sebelum ini kini baru dirasakan akibatnya. Kan ada pepatah yang mengatakan, sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Dan mungkin benar kata Gus Dur, bahwa orang ini akan menjadi gelandangan politik. Dulu Simbah ini ada di PAN, lalu terdepak dan membuat Partai Umat. Dan kini Partai Umat yang digadang-gadang itu bisa merebut suara umat di seluruh Indonesia. Ternyata tidak banyak orang yang meliriknya. Dan bisa jadi pemilu 2024 ini, partainya pun tidak akan mendapatkan kursi. Jangankan kursi, bangku plastik saja mungkin tidak bisa diraih. Pengetahuan Mbah soal agama pasti sudah tinggi banget dan luas. Hanya saja, pengetahuan itu rupanya tidak membuatnya makin bijak menyikapi Jokowi. Justru malah menjadi bahan tertawaan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan tidak heran jika Mbah menggunakan kata-kata yang agak religius. Karena memang kosakata yang ada dalam pikirannya adalah kosakata yang religius. Ya mau mirip-mirip dengan PKS. Namun sayangnya partai PKS itu sudah lebih dulu mengambil umat yang ngadrun daripada Amin Rais, yang di usia senja baru membuat partai umat. Partai yang tidak mewakili umat, hanya klaim sepihak saja dan hanya sebatas merek saja. Maka karena itulah Mbak Amin Rais kalau bicara pasti ada kata-kata religiusnya, sebagaimana ia ucapkan di kanal YouTube Refli Harun yang dilansir hari Jumat tanggal 9 Juni. Begini kata Mbah Amin Rais, mari kita menggunakan kekuatan spiritual kita, kekuatan moral kita untuk menghadapi Pilpres di mana Jokowi sudah sangat ngawur cawe-cawe. Inilah saatnya kita kibarkan bendera Hayal Jihad, mengorbankan waktu, harta benda, pemikiran yang kita miliki untuk menghentikan rezim saat ini. Mbah Amin Rais memang sengkuninya Indonesia, licik dan sok benar sendiri.